Terjemahan bahasa Indonesia. Aku masih ingat betul pagi pertama saat menginjakan kaki di kawasan Tanah Abang, tempat bau asap, sampah, dan keringat berbaur menjadi satu, menciptakan kabut tebal yang mencekik. Aku sudah melewati banyak tempat dalam hidupku, gedung-gedung pencakar langit, vila-vila mewah, ruang rapat yang dingin dengan detak jam dinding yang menggema di setiap hembusan. Namun, belum pernah aku menemukan tempat yang membuat hatiku terasa begitu berat. Kawasan kumuh itu hanya berjarak lebih dari 10 kilometer dari kantorku, tetapi rasanya seperti terpisah oleh seluruh dunia. Di sana, atap-atap seng berkarat saling tumpang tindih, anak-anak telanjang berlarian di jalanan yang penuh limbah, dan di tengah suara klakson yang memekakkan telinga, orang-orang masih tertawa, masih berjuang untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Aku tidak menyangka bahwa justru di tempat yang kotor dan miskin inilah, takdir membawaku bertemu dengan anak laki-laki itu. Seorang anak bernama Raffi, 10 tahun. Awalnya, aku datang ke sana bukan karena belas kasih. Sejujurnya, aku tidak punya alasan untuk peduli pada kawasan kumuh. Aku hanyalah seorang pengusaha yang sibuk, CEO sebuah perusahaan energi besar, terbiasa memberi perintah, terbiasa mengontrol. Namun, pagi itu, setelah rapat yang menegangkan, aku mendengar kabar bahwa kelompok sukarelawan istriku akan membagikan makanan untuk anak-anak miskin. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku setuju untuk ikut. Mungkin, aku perlu menghirup sesuatu yang nyata setelah berbulan-bulan hanya mencium aroma kekuasaan dan keuntungan. Saat mobil berhenti di depan gang, pemandangan itu membuatku terdiam. Puluhan anak kurus kerempeng mengerumuni kardus mie instan, mata mereka berbinar saat melihat roti dan susu. Namun, di tengah keramaian itu, perhatianku tertuju pada seorang anak laki-laki yang berdiri lebih jauh, tidak berebut, tidak menyerobot. Dia hanya diam mengamati, mata gelapnya menatapku, dalam dan tenang seolah sudah jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Di bahunya tergantung sebuah karung robek, di dalamnya ada kaleng-kaleng bekas berkarat. Dan di sampingnya adalah sebuah gubuk kecil yang didirikan dari seng bekas, ditempel-tempel secara acak dengan kardus. Itu Raffi, seorang sukarelawan berbisik padaku. Yatim piatu sejak 2 tahun lalu, dia mencari barang rongsokan untuk hidup, tidak pernah meminta-minta. Aku tertegun, seorang anak 10 tahun, hidup sendirian di tengah tumpukan sampah, dan masih menjaga harga dirinya. Ketika istriku mendekat untuk memberinya roti, Raffi menundukkan kepala. "Terima kasih, Bu. Tapi, bolehkah aku bawa satu untuk ibuku?" Istriku menoleh ke arahku, terdiam. Wanita itu, Ibu Raffi, sudah lama meninggal, tetapi anak itu masih mempertahankan kebiasaan membawa makanan untuk ibu. Aku tidak tahu mengapa, tetapi saat itu, jantungku seperti diremas. Sore harinya, ketika para sukarelawan sudah pergi, aku tetap tinggal. Aku meminta sopir menunggu di luar gerbang gang, lalu aku berjalan sendiri masuk ke dalam. Aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri tempat anak itu tinggal. Gubuk Raffi terletak di tepi saluran air yang hitam pekat. Di dalamnya hanya ada tikar yang robek, sebuah foto lama tergantung miring di dinding, dan sebuah kotak kayu berisi beberapa koin receh. Di dinding, dengan tulisan tangan yang gemetar, seseorang menulis sebuah kalimat dengan kapur putih. Allah akan menolong orang yang sabar dan jujur. Anak itu tidak tahu aku sedang mengamati. Raffi duduk di sudut, dengan teliti menjahit kembali karung yang robek. Aku mendekat dan bertanya pelan. "Kamu tinggal di sini sendirian?" Anak itu mendongak, matanya bulat dan cerah, mengangguk. "Iya, Pak. Aku tinggal di sini, bersama kenangan ayah dan ibu." Suaranya lembut seperti embusan napas. Aku melihat di sudut dinding ada 2 mangkuk kecil tempat membakar dupa, diletakkan di samping foto ayah dan ibunya. Seorang pria dengan pakaian buruh pabrik, dan seorang wanita mengenakan kerudung batik sederhana. Aku bertanya, "Ayahmu bekerja apa?" Raffi mengusap foto itu dengan lembut, lalu menjawab, "Ayahku bekerja di pabrik gas Bekasi. Ayah sangat baik.
sering mengajariku untuk sabar, harus jujur. Kata ayah, meskipun miskin tidak boleh berbuat curang, karena Allah melihat segalanya. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan, saat ayah meninggal, aku tidak mengerti mengapa. Orang hanya bilang, ada mobil yang menabrak ayah lalu melarikan diri. Aku tercekat. Pada saat itu, aku tidak mengerti mengapa jantungku berdebar kencang. Angin bertiup, membawa bau hangus sampah yang terbakar dan kelembapan dari saluran air. Aku menatap mata anak itu. Di dalamnya ada sesuatu yang sangat akrab. Tatapan yang sangat mirip dengan seseorang yang pernah kutemui di masa lalu yang jauh. Aku bertanya lagi, ibumu sudah lama meninggal? Ibu sakit, Pak. Tidak punya uang untuk beli obat. Ibu bilang, jangan sedih, nak. Allah selalu punya rencana. Lalu ibu menutup mata. Setelah itu aku janji pada ibu, aku tidak akan pernah melakukan hal buruk. Kalimat itu seperti pisau tipis yang mengiris ke dalam hatiku. Seorang anak yatim piatu di tengah tempat sampah masih memegang janji moral. Sementara orang-orang sepertiku di tengah gedung-gedung yang terang benderang telah berkali-kali melupakan batas antara benar dan salah. Langit mulai gelap. Lampu-lampu kuning redup menyala dari warung-warung kecil. Raffi mengeluarkan sebuah kotak kaleng tua. Di dalamnya ada beberapa koin receh. Dia menghitung lalu bergumam. Kurang 2.000 lagi untuk beli susu buat adik kecil di ujung gang. Aku terdiam. Dia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri. Dalam kemiskinan, dia masih memikirkan orang lain. Aku keluar dari gubuk itu. Pikiranku dipenuhi bayangan anak itu. Aku tidak tahu bahwa justru momen ketika aku melihat mata itu di tengah bau sampah dan lampu redup adalah saat pertama Allah sedang menyusun kembali semua kepingan hidupku. Malam itu aku kembali ke rumah. Di balkon lantai 15, aku memandang ke bawah ke kota yang bersinar terang. Cahaya lampu kuning menyelimuti jalanan. Sementara di bawah sana, di sudut tersembunyi Tanah Abang adalah kegelapan dan sampah. Aku berdiri di sana sangat lama, hatiku terasa berat. Istriku bertanya, "Kamu kenapa ya?" Aku hanya berbisik, "Kamu tahu, ada anak-anak yang tidak membutuhkan orang tua, tetapi sudah tahu bagaimana hidup sebagai orang dewasa." "Kamu bicara tentang siapa?" "Seorang anak laki-laki. Namanya Raffi." Aku tidak tahu mengapa, tetapi sejak hari itu, wajah anak itu selalu muncul dalam benakku, bahkan di tengah rapat terbesar, di antara angka-angka dan rencana investasi yang sangat besar. Ada sesuatu dalam tatapan Raffi yang membuatku tidak bisa tenang. Aku tidak tahu bahwa hanya beberapa minggu kemudian, anak laki-laki itu, anak yang hidup di tengah sampah, akan menarikku keluar dari kesombongan, dari dunia dingin logika dan uang yang telah kubangun di sekitarku. Dan dari sebuah momen kecil, kehidupan kami berdua akan berubah selamanya. Jika Anda pernah melihat seorang anak yang masih menjaga cahaya di matanya, di tengah kegelapan kemiskinan, Anda akan mengerti bahwa terkadang iman tidak perlu diajarkan, tetapi lahir dari luka. Jika Anda bersimpati dengan hal itu, silakan tinggalkan komentar Y untuk melangkah bersamaku melanjutkan perjalanan menemukan cahaya itu. Aku masih ingat betul pagi itu, langit Jakarta baru saja berhenti hujan deras, tanah masih tertinggal lumpur dan sampah. Langit abu-abu keruh, udara berat berbau apak, dan asap kendaraan membuat siapapun yang melewati Tanah Abang hanya ingin melangkah cepat. Tetapi mungkin justru di pagi yang lembab itu, sebuah keajaiban telah dimulai. Aku datang ke kawasan kumuh lebih awal dari biasanya. Istriku bilang para sukarelawan akan membagikan susu untuk anak-anak dan aku ingin menyaksikan sendiri bagaimana mereka hidup. Entah mengapa, sejak bertemu Raffi, selalu ada dorongan dalam diriku. Seolah-olah sebagian memori sedang memaksaku untuk kembali. Hujan semalam membuat seluruh kawasan menjadi lebih berantakan. Karung-karung sampah pecah, botol dan kantong plastik hanyut di sepanjang selokan hitam pekat. Dan di tengah pemandangan itu,
Aku melihat Raffi. Anak itu masih kurus seperti sebelumnya. Baju bekasnya basah menempel di kulit. Tangan kecilnya mengais sampah dengan sebatang kayu patah. Tidak ada yang menemaninya, hanya ada karung goni besar tergantung di pinggangnya dan tatapan mata yang luar biasa tegas untuk usia 10 tahun. Aku berhenti, tidak memanggil. Hanya berdiri, dia mengamati. Ada sesuatu dalam cara dia membungkuk, memungut setiap kaleng bekas, setiap potongan plastik, dengan cermat, dengan sabar, yang membuatku terdiam. Di tengah tumpukan sampah yang bau, dia tidak menunjukkan rasa jijik atau takut, hanya fokus seolah sedang mencari harta karun. Dan kemudian, hal aneh terjadi. Sebuah suara yang sangat kecil terdengar di tengah sisa-sisa hujan yang masih turun. Awalnya aku mengira itu suara anak kucing, tetapi Raffi berhenti. Bau kecilnya tersentak seolah menangkap sesuatu. Dia memiringkan kepala, mendengarkan. Suara itu terdengar lagi, lemah dan terputus-putus. Bukan suara kucing. Itu adalah suara tangisan. Tangisan bayi yang baru lahir. Aku melihat Raffi berlari ke arah tumpukan sampah besar di sudut gang, tangannya gemetar menyingkirkan lapisan styrofoam dan kulit sayuran busuk. Tangisan melemah. Lalu tiba-tiba aku mendengarnya berteriak pelan. Ya Allah, aku mendekat. Di tengah potongan-potongan sampah kotor, seorang bayi merah terbaring di dalam kardus basah yang dingin, dibungkus seadanya dengan selembar kain berjamur. Bibir bayi itu membiru, mata tertutup rapat, tubuh kecilnya menggigil. Raffi terdiam. Aku melihat di mata itu kengerian bercampur belas kasihan. Tidak ada yang mengajari seorang anak 10 tahun bagaimana bereaksi dalam situasi seperti itu, tetapi Raffi tidak ragu. Dia melepas satu-satunya baju di tubuhnya, membungkus bayi itu, lalu memeluknya erat di dadanya. Jangan takut, Dick. Abang di sini. Suaranya gemetar tetapi teguh. Raffi menggendong bayi itu kembali ke gubuk tuanya. Aku mengikuti di belakang, diam. Di dalam rumah yang reot itu, Raffi menidurkan bayi di atas tikar jerami, mengambil satu-satunya kain bersih yang tersisa untuk membersihkan tubuhnya, lalu berbisik pelan. Kamu kedinginan ya? Sabar ya, Allah pasti jaga kamu. Aku terdiam melihatnya. Seorang anak yatim piatu, hidup di tengah kemiskinan, masih bisa mengucapkan kata-kata penuh iman seperti itu. Raffi mencari sedikit air hujan yang tersisa di jeriken, menghangatkannya, lalu menggunakan sendok kecil untuk memberi minum bayi itu setetes demi setetes. Bayi itu tersedak pelan, lalu perlahan berhenti menangis. Senyum pertama muncul di bibir Raffi, senyum yang belum pernah kulihat pada pertemuan pertama kami. Aku akan menamai kamu Bintang, karena kamu datang di tengah kegelapan, seperti cahaya yang Allah kirimkan untuk abang. Aku merasakan bibirku bergetar. Mungkin pada saat itu, aku sendiri juga merasakan cahaya itu. Aku kembali ke mobil, meminta sopir menunggu lebih jauh. Aku ingin Raffi tidak menyadari kehadiranku. Aku melihatnya lari keluar gang, membawa sebuah kaleng besi kecil, mungkin tabungan sedikitnya. Dia menuju ke sebuah warung kecil di ujung jalan. Aku mengikutinya hanya untuk mengamati. Di sana, dia meletakkan beberapa koin receh berkarat di atas meja. Pak, minta 1 kaleng susu kecil, biar adikku tidak menangis lagi. Pemilik warung menatapnya terkejut. Adikmu? Kamu dapat adik dari mana? Allah yang kirimkan untukku. Jawabnya serius, matanya bersinar seolah percaya pada hal yang sudah jelas. Paman itu hanya tersenyum, memberikan kotak susu, mungkin karena terharu lebih dari sekadar uang. Aku melihat pemandangan itu, hatiku teriris. Seorang anak yang tidak punya apa-apa di tangannya. Percaya bahwa dia diberi tugas suci, merawat sebuah nyawa kecil yang dikirimkan oleh Tuhan. Ketika Raffi kembali, aku masih berdiri diam di luar pintu gubuk, mengintip melalui celah kayu yang terbuka. Dia mencampurkan susu dengan air hangat, memberikan setiap sendok kecil kepada Bintang, berbisik menyanyikan lagu Nina Bobo yang kukenali.
sebuah lagu Nina Bobo Betawi kuno yang sering dinyanyikan dalam upacara pemakaman. Tidurlah anakku, Tuhan menjaga. Dia bernyanyi sambil menangis. Tetapi dalam air mata itu tidak ada keputusasaan, hanya ada cahaya aneh, keyakinan. Di luar, angin bertiup lagi, gerimis membasahi atap seng. Aku mendengar bisikannya, "Ayah, Ibu, hari ini aku tidak sendirian lagi. Aku tahu aku harus pergi, tetapi kakiku tidak bisa bergerak." Perasaan aneh memenuhi hati, perih sekaligus bersyukur. Aku tiba-tiba berpikir mungkin Allah sedang menunjukkan padaku hal yang telah kulupakan selama bertahun-tahun, bahwa kemanusiaan sejati tidak menuntut syarat apapun. Ketika aku meninggalkan gang, sinar matahari sore sudah terbit, menembus lembaran seng berkarat membentuk garis cahaya yang berkilauan. Dalam cahaya itu, aku melihat Raffi sedang menggendong Bintang, menidurkannya. Bayangan itu terukir dalam benakku. Seorang anak menggendong seorang anak di tengah tumpukan sampah yang menyengat, tetapi memancarkan kehangatan yang tak dimiliki oleh villa manapun. Aku tidak tahu mengapa, tetapi tiba-tiba hatiku dipenuhi ketakutan. Ketakutan samar bahwa jika dunia ini tidak segera menyadari anak-anak seperti Raffi, maka mungkin kita telah melupakan hal yang paling berharga, belas kasih yang lahir dari penderitaan. Malam itu ketika kembali ke rumah, aku berdiri sangat lama di depan jendela. Jakarta masih bersinar terang, tetapi aku hanya melihat bayangan sebuah gubuk kecil dan anak yang menidurkan adiknya di tengah kegelapan. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah di dalam diri kita masing-masing masih ada tempat untuk bintang kecil, sebuah keajaiban yang datang di tengah sampah, untuk membangunkan hati yang telah membeku? Jika itu Anda berdiri di tengah dunia yang penuh persaingan dan kekejaman, tiba-tiba mendengar tangisan lemah sebuah nyawa kecil yang membutuhkan bantuan, apakah Anda bersedia berhenti untuk menerima misi dan tantangan itu? Silakan tinggalkan komentar 1. Jika Anda percaya bahwa selalu ada takdir yang terjalin di dunia ini, atau 2. Jika Anda berpikir, terkadang segala sesuatu terjadi hanya karena kebetulan acak. Aku masih ingat betul terakhir kali aku melihat Raffi sebelum semuanya terjadi. Hari itu, Jakarta sangat panas. Matahari seperti menuangkan api ke atap-atap seng tua. Di tengah keramaian orang yang sibuk, sosok kecil itu masih tekun mendorong gerobak sampah kayu buatan sendiri. Di dadanya ada seorang bayi digendong dengan kain usang, kepala bersandar di bahunya. Aku duduk di dalam mobil berhenti mengamati pemandangan yang tampak biasa, tetapi membuat hidungku terasa perih. Seorang anak yatim piatu belum cukup dewasa untuk mengurus dirinya sendiri, tetapi berusaha menghidupi nyawa lain dengan tangan kecilnya. Raffi melangkah perlahan, kaki telanjangnya yang hitam menginjak permukaan jalan yang panas. Kadang-kadang, dia berhenti memutar sedikit kain gendongan agar bayi itu lebih mudah bernapas, lalu melanjutkan memungut setiap botol plastik, setiap kaleng besi. Setiap kali ada orang yang lewat, semua menatap dengan pandangan kasihan. Tetapi tidak ada yang berhenti, tidak ada yang membantu. Aku mendengar orang-orang di kawasan itu bercerita, "Anak itu keras kepala, Pak. Mak Rasti sudah menasihati berkali-kali, dia tidak mau dengar." Mak Rasti, tetangga tua yang baik hati, sering memberi Raffi nasi basi. Hari itu, aku melihat dengan mata kepala sendiri dia keluar, memegang segenggam nasi yang masih hangat. "Raffi, sebaiknya kamu serahkan adikmu ke panti asuhan. Kamu masih anak-anak, bagaimana bisa mengurusnya?" Raffi mendongak, keringat bercucuran, suaranya lembut tetapi tegas. "Tidak, Mak. Dia adikku. Aku akan merawatnya, seperti ibu pernah merawatku." Wanita tua itu menghela napas, matanya keruh karena iba. "Kamu masih kecil, tapi hatimu sudah lebih besar dari orang dewasa, Nak. Semoga Allah menjagamu." Aku mendengarkan setiap kalimat, hatiku sakit. Terkadang orang bisa menjadi tua karena waktu, tetapi ada anak-anak yang dewasa karena penderitaan.
Jika Anda pernah meragukan bahwa takdir hanya ada dalam dongeng, carilah cerita lain di kanal ini. Karena justru di kehidupan nyata, ada anak-anak seperti Raffi yang membuat kita percaya bahwa keajaiban masih ada. Hari-hari berikutnya, aku sesekali mendengar kabar tentang anak itu. Orang bilang Raffi mulai melemah karena menahan lapar untuk menyimpan uang membeli susu untuk Bintang. Dia hanya makan nasi basi, minum air putih, kadang-kadang menggerogoti roti bekas yang didapat dari pasar. Siang hari yang terik, aku melihatnya duduk di bawah pohon, Bintang sedang tidur nyenyak dalam pelukannya. Raffi mengusap rambut adiknya, berbisik, "Tidur ya Bintang, abang janji tidak akan membiarkan kamu lapar." Kalimat itu, yang terdengar sederhana, membuatku tercekat. Sebab di matanya, tidak ada keputusasaan, hanya ada kasih sayang dan keyakinan. Sesuatu yang telah lama hilang dari banyak orang dewasa sepertiku. Malam itu, hujan tiba-tiba mengguyur Jakarta. Aku dengar diceritakan bahwa di gubuk kecil itu, Bintang menangis kencang karena lapar. Raffi berusaha membujuknya, tetapi tidak ada susu lagi. Juga tidak ada uang. Dia mencari ke seluruh rumah, hanya tersisa beberapa koin receh. Tidak cukup untuk membeli apapun. Tangisan Bintang seperti merobek hati, mengalahkan suara hujan yang menghantam atap seng. Raffi duduk meringkuk, menggigil karena dingin dan putus asa. Dia menatap foto orang tuanya yang tergantung di dinding, matanya seolah memohon bantuan. "Ayah, Ibu, aku harus bagaimana? Adikku lapar. Aku tidak bisa membiarkannya mati." Lalu dia berdiri, mengenakan baju, memeluk Bintang sebentar, lalu menidurkannya. Dia memutuskan untuk keluar. Toko Pak Tono terletak tepat di sudut pasar, tutup lebih awal karena hujan. Tetapi siapapun di kawasan itu tahu, setiap malam Pak Tono sering meninggalkan beberapa kardus susu di teras untuk pengiriman besok pagi. Dan malam itu, di tengah suara guntur, ada bayangan kecil menyelinap masuk. Aku tidak menyaksikan langsung, tetapi ketika Pak Tono bercerita, aku bisa membayangkan dengan jelas. Raffi gemetar membuka kardus, mengambil satu kaleng susu terkecil, lalu menutup pintu kembali dan berlari pulang. Hujan masih mengguyur, baju tipis tidak cukup menahan dingin, tetapi dia tetap memeluk kaleng susu itu seperti memeluk sebuah harapan. Sesampainya di rumah, Bintang masih menangis. Dia mencampurkan susu dengan air hangat, memberikannya kepada adiknya. Bayi itu berhenti menangis, tertidur lelap dalam pelukan kakaknya. Tetapi justru saat itu Raffi menangis. Dia menatap bayi itu, air mata mengalir, "Maafkan abang, Bintang. Kakak sudah mengambil susu orang lain. Allah, aku tidak mau melakukan kesalahan, tapi aku tak sanggup melihatnya lapar." Dia berkata lalu menundukkan kepala, menangis tanpa suara. Pemandangan itu membuatku tercekat di dada. Seorang anak mencuri, tetapi bukan karena keserakahan, melainkan karena kasih sayang. Di antara batas dosa dan belas kasih, Raffi memilih kasih sayang dan kemudian disiksa oleh hati nuraninya sendiri. Pagi berikutnya, langit cerah luar biasa. Orang melihat Raffi muncul di depan pintu warung Pak Tono, tangannya memegang kaleng besi berisi koin receh. Dia menundukkan kepala. "Pak, aku minta maaf karena semalam sudah mengambil susu. Aku hanya ingin adikku tidak mati kelaparan. Hari ini aku datang untuk membayar. Aku akan bekerja untuk Bapak sampai uangnya cukup." Pak Tono terdiam, tidak berkata apa-apa selama beberapa detik. Lalu dia mendekat, meletakkan tangan di bahu anak itu. "Nak, Bapak tidak butuh uang. Bapak hanya butuh kamu janji satu hal. Jangan pernah berhenti percaya pada kebaikan. Karena hanya orang baik yang tahu bagaimana menyesal." Raffi mendongak, matanya berkaca-kaca, mengangguk pelan. Aku mendengar cerita itu dari seorang penduduk di kawasan itu. Dan selama berhari-hari setelahnya, aku terus berpikir. Di antara jutaan orang yang sibuk mencari uang, ada seorang anak miskin yang menyesali kesalahan kecil. Siapa yang lebih pantas disebut kaya?
Malam itu, aku kembali duduk sendirian di balkon, melihat ke kota. Di tengah suara klakson mobil dan lampu, aku tiba-tiba teringat wajah Raffi. Cara dia menundukkan kepala, tatapan mata yang tulus, suara yang kecil tetapi teguh. Aku bertanya pada diriku sendiri, mungkinkah justru orang-orang yang paling kecil adalah orang yang membantu kita merefleksikan hati nurani kita? Ketika aku mendengar kabar Raffi terus mengais sampah, menggendong bintang ke seluruh pasar, hatiku terasa berat, sekaligus kagum. Dia tidak pernah memohon. Dia hanya hidup sesuai dengan cara yang diajarkan orang tuanya. Jujur dan sabar, jujur dan sabar. Aku tidak tahu apakah dunia ini menyediakan tempat untuk hati yang murni seperti itu. Tetapi aku yakin Allah selalu punya cara untuk menguji orang-orang pilihan. Dan aku tidak menyangka ujian Raffi berikutnya, yang juga merupakan ujian keyakinan, sedang mendekat lebih dari sebelumnya. Aku tidak pernah bisa melupakan hujan sore itu. Jakarta hujan deras, air dari atap seng miskin mengalir turun seperti isakan yang tak berkesudahan. Aku duduk di dalam mobil, di tengah keramaian orang yang terburu-buru mencari tempat berteduh, tetapi hatiku terasa berat seperti batu. Selama 3 bulan ini, bayangan anak pemulung menggendong adiknya di tengah kawasan kumuh masih menghantuiku seperti luka yang belum tertutup. Setelah pertama kali melihat Raffi menyelamatkan bayi itu dari tumpukan sampah, aku tetap diam-diam mencari tahu tentang dia. Aku meminta seseorang untuk bertanya di sekitar Tanah Abang, berpesan agar mereka tidak mengungkapkan identitasku. Semua orang berkata, anak itu baik, Pak. Dia tidak pernah meminta, tapi selalu memberi. Aku pernah berpikir di tengah tumpukan sampah itu hanya ada bau kemiskinan dan keputusasaan. Tapi ternyata justru di tempat yang paling reotlah mekar bunga-bunga kemanusiaan yang paling indah. Hari itu ketika hujan turun dengan derasnya, teleponku berdering. Itu sopir pribadiku, suaranya terdengar gemetar. Pak, sepertinya anak itu, Raffi, sedang berjalan di bawah hujan. Dia menggendong anak kecil itu dan menuju ke arah panti asuhan Kasih Bunda. Saya baru saja melihat mereka, tanpa payung, tanpa sepatu. Aku terdiam. Dalam sekejap, jantungku seperti diremas. Perasaan aneh membanjiriku, setengah takut, setengah iba. Aku memberi perintah singkat, ikuti mereka. Mobil melaju pelan melewati gang sempit, lampu depan menembus tirai hujan putih pekat. Dari jauh, aku melihat sosok kecil terhuyung-huyung melangkah. Itu Raffi. Dia basah kuyup, baju tipisnya menempel ketat di tubuh, bibirnya pucat. Di dadanya, bayi kecil itu terbungkus kain usang, menangis lirih. Aku membuka pintu mobil, hendak memanggil. Tapi Raffi terus berjalan, seolah tidak mendengar apa-apa. Setiap langkahnya lambat, berat, seolah memikul seluruh dunia di bahunya. Aku melihat jelas dia menggigil, kedua kakinya hampir ambruk, tetapi dia tetap memeluk erat bayi itu, melindunginya dari hujan. Sebuah pemandangan yang membuatku merasa malu. Sementara aku duduk di mobil yang hangat, mengenakan jas yang kering, seorang anak yatim piatu sedang berjuang di tengah badai hujan, hanya untuk menjaga nyawa kecil agar tidak kedinginan. Aku berniat turun untuk membantu, tetapi ada sesuatu yang menahan. Mungkin itu adalah rasa hormat. Dia tidak meminta kepada siapapun, tidak memohon kepada siapapun. Hanya diam-diam melakukan hal yang benar. Aku menyuruh mobil berjalan pelan mengikutinya. Hujan seperti pisau mengiris kaca, sementara hatiku terasa sakit. Raffi berjalan kaki selama hampir 2 jam, hingga dia berhenti di depan gerbang besi panti asuhan Kasih Bunda. Dia berdiri di sana, napasnya terputus-putus. Lalu mengetuk pintu. Seorang wanita parubaya keluar membukakan. Aku mengenali dia adalah Ibu Rina, pengurus panti. Dia berbicara dengan suara serak. Bu, tolong jaga adikku. Dia butuh susu, butuh tempat tidur, dia pantas mendapatkan masa depan. Dan setelah itu, Raffi roboh. Bayi itu masih di dadanya, menangis lemah. Aku bergegas mendekat, tetapi Ibu Rina sudah menggendong bayi itu, memanggil orang untuk membawa Raffi masuk.
Dia dibaringkan di ranjang kecil, tubuhnya basah dan dingin, bibirnya keunguan. Aku melihat selembar kertas robek basah di saku bajunya, tulisan tangan yang cakar-cakar. Kalau aku tidak bangun, tolong rawat adikku. Terima kasih. Aku harus memalingkan wajah, tidak ingin ada yang melihat mataku memerah. Keesokan paginya, aku kembali ke panti. Raffi masih dirawat di rumah sakit terdekat. Dokter berkata, demam tinggi, infeksi paru-paru. Anak ini kelelahan karena kurang gizi dan kedinginan. Ketika aku masuk ke kamar, Raffi sudah sadar. Dia menatapku terkejut. Pak, kenapa Bapak ada di sini? Aku tidak menjawab, hanya bertanya pelan, bagaimana perasaanmu? Dia tersenyum lemah. Aku baik-baik saja. Terima kasih, Pak. Di mana adikku? Anak itu aman, Ibu Rina yang merawatnya. Mendengar itu, matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah, kalau begitu aku sudah tenang. Aku duduk bertanya, mengapa kamu tidak membiarkan orang lain membantu? Kamu bisa mati. Raffi menggelengkan kepala pelan. Aku tidak takut mati, Pak. Aku hanya takut adikku ditinggalkan sendirian, seperti aku dulu. Allah sudah mengirimkannya, aku harus menepati janji. Kalimat itu membuatku kehilangan kata-kata. Aku menatap anak laki-laki kurus itu. Di tengah rumah sakit yang serba putih, dia masih berbicara tentang tanggung jawab, tentang iman, dengan mata yang bersinar seperti orang dewasa. Ketika Ibu Rina masuk, dia menggenggam tangan Raffi. Nak, kamu bisa tinggal di panti ini. Kami akan menyekolahkanmu, memberimu tempat tinggal yang layak. Raffi terdiam sangat lama. Aku mengira dia akan setuju, tetapi dia menggelengkan kepala pelan. Aku berterima kasih, Bu. Tapi aku tidak bisa. Aku harus kembali menjaga rumah peninggalan orang tuaku. Itu satu-satunya kenangan yang kumiliki. Ibu Rina menatapku, lalu menghela napas pelan. Anak ini keras kepala tapi baik hati. Semoga Allah menjaganya. Raffi dengan lemah berdiri, meminta izin untuk pulang. Dia tidak menerima uang, tidak menerima obat. Hanya menundukkan kepala, mengucapkan terima kasih, lalu melangkah pergi di bawah gerimis. Aku mengikutinya dengan pandangan mata. Hatiku campur aduk. Seorang anak yatim piatu, kurus, tetapi di hatinya tersimpan semangat yang tidak pernah kumiliki sebagai orang dewasa. Ketika pintu rumah sakit tertutup, aku duduk di mobil, melihat bayangannya semakin mengecil. Setiap tetes hujan jatuh di kaca, mengalir panjang seperti air mata. Aku bertanya pada diriku sendiri, di tengah dunia modern ini, di mana orang lupa cara mencintai, bagaimana masih bisa ada hati yang begitu murni? Aku tidak tahu kemana Raffi akan pergi, bagaimana dia akan hidup. Tapi aku tahu, sejak saat itu, hidupku tidak lagi sama. Malam itu, hujan masih turun. Dari jendela rumahku, aku melihat ke kejauhan, ke arah Tanah Abang. Dalam imajinasiku, aku melihat Raffi kembali ke gubuk kecilnya, basah dan dingin, tanpa suara tangis bayi, tanpa kehangatan. Dia pasti duduk sendirian, menatap langit dan berkata, Ayah, Ibu, aku sudah menepati janji, tapi kenapa aku merasa sangat kosong? Aku memejamkan mata, berdoa dalam hati. Aku tahu Allah tidak akan pernah membiarkan hati yang baik dilupakan. Dan aku percaya hujan itu, hujan yang dilewati Raffi, sedang membersihkan penderitaan untuk membuka jalan bagi keajaiban lain. Ada sore hari dalam hidup, hanya seberkas sinar matahari yang jatuh sudah cukup membuat kita percaya bahwa setiap kegelapan memiliki alasan untuk ada. Dan aku telah melihatnya di wajah seorang anak laki-laki bernama Raffi. Sebulan setelah hujan takdir itu, aku masih sering melewati kawasan Tanah Abang, diam-diam melihat ke arah gubuk tua tempat dia tinggal. Aku tidak tahu mengapa aku melakukannya. Mungkin karena sejak hari itu, ketika melihat Raffi ambruk dalam hujan, memeluk erat adik kecil di tangannya, hatiku tidak lagi tenang seperti dulu. Aku pernah berpikir kesuksesan dan ketenaran bisa membuatku bebas. Tapi tidak.
Justru tatapan mata seorang anak miskin yang membuatku mulai ingin hidup kembali sebagai manusia. Hari itu terik matahari akhir musim memancar ke kawasan kumuh, menembus atap seng yang berkarat, memantul ke genangan air. Raffi kembali memulung sampah, karung bekasnya terseret di tanah. Tidak ada lagi yang memanggilnya pemulung kecil. Karena semua orang tahu, anak itu pernah menyelamatkan nyawa dari kematian. Tapi yang membuatku tercekat adalah setiap sore, setelah bekerja, Raffi selalu berhenti di depan panti asuhan Kasih Bunda. Dia tidak masuk, hanya berdiri di luar pagar, bersembunyi di balik bayangan pohon, matanya mengawasi taman bermain. Aku sudah mengamatinya beberapa kali, dan setiap kali melihat pemandangan yang sama, di dalam panti, bayi itu, Bintang, sedang belajar berjalan dalam pelukan para suster. Setiap kali Bintang tertawa, mata Raffi juga bersinar, meskipun air mata diam-diam menetes. Ya Allah, bisiknya, aku hanya berharap dia bahagia. Hanya itu saja, aku sudah cukup. Kalimat itu kudengar dari jarak yang cukup jauh. Tapi entah mengapa kalimat itu terus bergema di hatiku, seperti doa yang tak pernah putus. Aku ingat betul pagi itu, setelah selesai rapat dengan Dewan Direksi, teleponku berdering. Itu Ibu Rina. Suaranya terdengar terharu. Pak, saya rasa Bapak harus datang ke panti. Ada hal yang perlu Bapak ketahui tentang anak laki-laki itu. Aku segera mengemudi ke sana. Di perjalanan, aku tidak menyangka bahwa perjalanan itu akan membuka sebuah takdir yang akan kusyukuri seumur hidup. Ketika mobilku berhenti di depan gerbang panti, aku melihat sebuah sedan hitam lain juga baru saja tiba. Sepasang suami istri turun. Pria itu seusiaku, mengenakan jas abu-abu, dan wanita itu lebih muda, memeluk erat seorang bayi di dadanya. Wajah mereka pucat, mata mereka basah seolah baru melewati neraka. Ibu Rina maju, menunjuk ke arah bayi itu. Pak Tidar, Bu Wina. Anak ini adalah putra kalian. Aku terkejut. Apa? Maksud ibu? Dia bercerita, bayi ini, yang panti beri nama Bintang, ditemukan di tangan seorang anak pemulung bernama Raffi, sebulan yang lalu. Raffi telah menyelamatkannya di tengah tumpukan sampah, merawatnya seperti adik kandung, lalu di tengah hujan membawanya ke sini agar dia tetap hidup. Bu Wina menangis histeris, memeluk erat putranya. Dewa, nama asli bayi itu. Pak Tidar, pria yang berdiri di sampingnya, terdiam sangat lama, air mata jatuh tak terkendali. Kami mencari anak ini sebulan penuh, dan ternyata Allah menitipkannya kepada seorang anak jalanan. Aku menundukkan kepala, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Aku mengerti perasaan itu. Rasa sakit kehilangan anak, dan juga penyesalan ketika menyadari bahwa dia diselamatkan oleh seseorang yang bahkan tidak pernah kita perhatikan. 1 jam kemudian, aku bersama mereka pergi ke kawasan Tanah Abang. Sedan hitam mengilap itu berhenti di depan gubuk kecil, tempat Raffi sedang duduk menjahit karung. Dia mendongak, matanya sedikit terkejut melihatku dan Ibu Rina. Lalu menatap lekat-lekat pada pasangan suami istri di belakang. Di tangan wanita itu ada Bintang, atau lebih tepatnya Dewa, yang sedang tertawa riang. Ketika mata bayi itu bertemu dengan Raffi, dia langsung mengangkat kedua tangan, tertawa terbahak-bahak. Raffi tertegun, berdiri kaku di tengah terik matahari sore. Raffi, Ibu Rina berkata lembut, ini orang tua kandung Bintang. Mereka keluarga adikku. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menatap bayi itu tertawa dalam pelukan wanita itu. Tetes air mata pertama jatuh perlahan. Pak Tidar melangkah maju, suaranya tercekat. Anak ini nama aslinya Dewa. Kamu telah menyelamatkannya, menyelamatkan seluruh keluarga kami. Kalau bukan karena kebaikanmu, mungkin kami tidak akan pernah menemukannya lagi. Raffi menundukkan kepala, suaranya bergetar. Allah yang menolong, Pak.
Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Bu Wina tidak bisa menahan diri, maju memeluk anak itu. Nak, terima kasih. Kami berutang nyawa padamu. Tidak ada yang berkata apa-apa lagi. Hanya angin yang bertiup, membawa tawa dewa, dan cahaya yang menyinari, membuat seluruh permukiman miskin itu seolah dibersihkan oleh keyakinan. Beberapa saat kemudian, Pak Tidar menatapku, lalu kembali ke Raffi. Raffi, maukah kamu tinggal bersama kami? Aku dan Bu Wina ingin mengadopsimu. Kamu pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, sekolah, dicintai, dirawat. Dia mendongak, matanya ragu-ragu. Aku berterima kasih, Pak. Tapi aku tidak bisa. Kenapa? Bu Wina bertanya, suaranya lembut. Karena aku harus tetap di sini. Rumah ini milik ayah dan ibu. Aku sudah berjanji tidak akan meninggalkannya. Ini satu-satunya kenangan yang kumiliki. Jawaban itu membuat semua orang terdiam. Aku melihat di mata Pak Tidar sesuatu yang luar biasa. Kagum, sekaligus terharu. Raffi, katanya pelan, anak yang tahu bagaimana menepati janji pada orang tua adalah anak yang pantas dipercaya lebih dari siapapun. Dia menggenggam tangan anak itu, melanjutkan. Jika kamu belum siap, kami tidak akan memaksa. Tapi ingat, pintu rumah kami selalu terbuka. Bukan untuk membalas budi, tapi karena kamu sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Ketika matahari mulai terbenam, cahaya menembus celah seng menyinari wajah Raffi. Dia menundukkan kepala pelan, tersenyum kecil. Senyum pertama setelah berbulan-bulan. Di belakang, Dewa masih tertawa nyaring, mengulurkan tangan ke arah Kak Raffi-nya. Aku berdiri membisu, merasa hatiku lega. Mungkin keajaiban bukanlah hal-hal yang di luar nalar, melainkan ketika manusia masih cukup berlapang dada untuk mencintai, meskipun tidak memiliki apa-apa di tangan. Dalam perjalanan pulang, aku melihat melalui kaca spion, Raffi masih berdiri di sana, kecil, sendirian di tengah kawasan kumuh, tetapi matanya bersinar lebih terang dari matahari terbenam. Aku tahu Allah masih mengawasinya, dan juga sedang membimbingku pada sebuah kebenaran yang aku sendiri belum siap hadapi. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, aku masih duduk sendirian di ruang kerja. Di atas meja adalah berkas kasus ledakan pabrik bertahun-tahun yang lalu. Sebuah cerita lama yang kukira telah terkubur. Aku membuka kembali map berkas, mataku berhenti pada nama yang akrab, Darman, pekerja harian pabrik gas. Nama itu membuatku merinding, jantungku berdebar kencang, dan di kepalaku tiba-tiba terngiang bayangan wajah polos Raffi bersama mata seorang pria yang berutang nyawa padaku. Aku tahu. Apa yang Allah ingin aku lihat belum berhenti sampai di sini. Aku tidak menyangka, sebuah rumah kecil di tengah kawasan kumuh bisa membuat hatiku bergetar seperti ini. Sinar matahari sore Jakarta memudar, cahaya menembus celah seng yang berkarat, menyinari dinding kayu tua yang belang-belang. Angin membawa bau asap dapur, bau sisa hujan, dan bau lain yang sangat sulit digambarkan, bau kenangan. Anak laki-laki bernama Raffi berdiri di depanku, kurus, kecil, matanya lebih tenang dari usianya. Di sampingnya adalah Dewa, putra yang kukira telah hilang selamanya. Kini memegang tangan kakaknya seolah takut akan terpisah lagi. Di belakang mereka adalah papan kayu dengan ukiran sederhana dari kapur putih. Allah akan menolong orang yang sabar dan jujur. Aku pernah melihat kalimat itu sebelumnya, ketika datang ke kawasan ini membagikan sedekah. Tapi hari ini, itu bukan hanya kata-kata, melainkan sebuah kesadaran. Aku melangkah masuk ke gubuk, menundukkan kepala karena langit-langit rendah. Ruangan sempit, sederhana. Semua barang tersusun rapi, tikar tua, kotak besi berisi beberapa kaleng plastik, dan di sudut dinding sebuah foto tua tergantung miring, bingkai kayu sudah pudar warnanya. Aku tidak memperhatikannya pada awalnya, tapi ketika sinar matahari jatuh ke bingkai foto, aku tercekat. Jantungku seperti diremas.
Aku mendekat. Dalam foto itu adalah sekelompok pekerja yang berfoto bersama di depan gerbang pabrik gas. Mereka semua mengenakan seragam abu-abu, wajah mereka kotor oleh minyak dan debu, tetapi senyum mereka berseri. Dan di tengah adalah seorang pria yang tidak akan pernah kulupakan. Astagfirullah, ini orang yang dulu menyelamatkanku dari ledakan tangki gas. Seluruh ruangan seolah terdiam. Mata Raffi terbelalak menatapku, sementara Ibu Rina menutup mulutnya, terkejut. Aku dengan gemetar menyentuh foto itu, kenangan menyerbu seperti gelombang ganas. Bertahun-tahun lalu, ketika aku masih menjadi karyawan muda, teknisi di pabrik gas di Bekasi, sebuah kecelakaan mengerikan terjadi. Sebuah katup tekanan rusak, gas bocor. Bau menyengat menyebar ke seluruh workshop, alarm berbunyi nyaring, semua orang berlarian panik. Saat itu, aku berada di dekat area penyimpanan utama. Percikan api kecil dari mesin las keluar, dan boom. Api berkobar dengan dahsyat. Aku ingat jelas pemandangan itu. Seluruh workshop meledak, api melahap di mana-mana. Aku terlempar ke lantai, kepala terbentur keras ke tiang besi, tidak bisa bergerak. Di tengah suara ledakan, aku mendengar seseorang berteriak, "Pak, jangan bergerak." Seseorang berlari mendekat, mengenakan baju pekerja yang compang-camping, asap menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia menarikku keluar dari area kebakaran, melindungiku dengan tubuhnya. Kami terjatuh ke rumput di luar, hanya sempat mendengar satu lagi ledakan besar terdengar di belakang. Aku masih ingat betul wajahnya, kurus, coklat karena matahari, matanya bersinar lembut, dan senyumnya yang tenang di tengah kekacauan. Ketika kutanya namanya, dia hanya berkata, "Darman, Pak, saya cuma ingin membantu." Setelah hari itu, aku dipindahkan ke rumah sakit, sementara dia berhenti bekerja, menghilang. Aku sudah berkali-kali ingin mencarinya untuk berterima kasih, tetapi nama Darman terlalu umum. Jejaknya memudar seiring berjalannya waktu. Sampai hari ini, ketika melihat wajah itu, aku mengerti. Allah baru saja menunjukkan padaku apa yang kucari seumur hidup. Raffi diam membisu menatapku. Aku berbalik ke arahnya, suaraku serak. "Ayahmu adalah Pak Darman?" "Iya, Pak." Dia menjawab, matanya memerah. "Ayahku pernah bekerja di pabrik gas Bekasi. Beliau meninggal dalam kecelakaan di jalan pulang setelah shift malam." Aku merasa seperti disambar petir. Kecelakaan itu, aku sendiri pernah mendengarnya melalui berita. Seorang pekerja tewas tertabrak mobil dalam perjalanan pulang. Saat itu, aku tidak menyangka, justru itu adalah orang yang telah menyelamatkan nyawaku. Aku berlutut, menyentuh lantai rumah yang dingin, air mata menetes. Allah, betapa kecilnya aku di hadapanmu. Aku hidup berkat ayahmu, dan hari ini anakmu yang menyelamatkan anakku. Udara tercekat. Ibu Rina berkaca-kaca, sementara Raffi berdiri di sana, diam-diam menundukkan kepala. Dia berkata sambil terseduh, "Ayahku pernah mengajarkan, menyelamatkan orang adalah menyelamatkan diri sendiri. Aku tidak menyangka, orang yang ayahku selamatkan adalah Bapak." Aku mendekat, memegang bahunya. "Tidak, Raffi. Justru kamu yang telah mengajariku apa itu arti kemanusiaan sejati. Kamu menyelamatkan dewa, kamu menunjukkan padaku bahwa kebaikan ayahmu tidak hilang, itu hidup di dalam hatimu." Sore hari, sinar matahari meredup, aku berbalik melihat dinding yang retak, atap seng yang bocor, dan barang-barang yang robek. Tiba-tiba aku merasa sesak. Seorang ayah pernah menyelamatkanku, sementara putranya kini hidup dalam kondisi ini, di tengah sampah dan kemiskinan. Aku tidak bisa membiarkan itu berlanjut. Aku berbalik ke Raffi, berbicara dengan suara dalam. "Raffi, ayahmu telah memberiku nyawa. Sekarang giliranku untuk membayar utang itu. Aku ingin kamu pulang dan tinggal bersamaku, bersama dewa. Aku akan menjamin pendidikanmu, masa depanmu. Dan aku berjanji, rumah ini akan kubangun kembali
Kuberi nama Rumah Kenangan Darman. Ini akan menjadi tempat di mana budi baik dan kemanusiaan diabadikan selamanya. Raffi tertegun. Dia melihat sekeliling gubuk, tempat tawa orang tuanya pernah bergema, tempat dia tumbuh bersama bintang. Lalu dia mengangguk pelan, air mata mengalir. Aku berterima kasih, Pak. Aku hanya minta diizinkan menyimpan foto ini dan ajaran ayahku. Aku menggenggam tangannya. Ayahmu tidak hilang, Nak. Dia masih hidup di dalam dirimu, di dalam kita, dan di dalam rumah ini. Sebelum pergi, Raffi berbalik melihat gubuk itu untuk terakhir kalinya. Dia menggandeng tangan Dewa, bayi yang pernah dia selamatkan, kini tersenyum cerah seperti sinar matahari. Kedua tangan kecil saling berpegangan melangkah keluar. Cahaya akhir hari menyinari wajah mereka. Dua anak, dua kepingan takdir yang sudah tertulis sejak zaman ayah mereka. Aku berjalan di belakang, hati penuh rasa syukur. Angin sore berhembus, membawa bau asap dapur, bau tanah, dan juga bau kenangan. Aku mendongak menatap langit Jakarta yang berubah menjadi oranye keemasan, berbisik, Darman. Utang masa lalu itu, hari ini aku bayar, bukan dengan uang, tapi dengan kasih sayang. Ketika kami sampai di jalan besar, Dewa mendongak bertanya, "Ayah, Kak Raffi akan tinggal bersama kita selamanya, kan?" Aku tersenyum, menjawab, "Iya, Nak. Dia sekarang bukan hanya kakakmu, tapi bagian dari keluarga kita." Raffi tersenyum, menggenggam tangan Dewa lebih erat. Aku melihat dua bayangan kecil memanjang di permukaan jalan yang tergenang air, memantulkan cahaya akhir hari, sebuah gambar yang kutahu seumur hidup ini tidak akan pernah kulupakan. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, aku duduk sendirian di kamar yang baru direnovasi di rumah. Di atas meja ada foto Pak Darman yang dibawa Raffi. Aku menyentuh wajah pria itu, berbisik, "Terima kasih, Darman. Tanpa Anda, mungkin saya tidak akan hidup untuk menyaksikan keajaiban kemanusiaan. Allah memang tidak pernah salah menulis takdir." Di luar, suara angin berhembus pelan melewati teras rumah. Aku memejamkan mata, mendengar seolah ada seseorang yang berbisik menjawab dalam angin. Suara yang dalam dan hangat. "Baik hati. Budi baikku, putraku telah membayarnya untukku." Dan aku tahu cerita ini belum benar-benar berakhir. Karena apa yang dibawa Raffi, kemanusiaan, bakti, dan iman, akan terus menanam benih di hati Dewa, di dalam keluargaku, dan mungkin di dalam hati mereka yang membaca cerita ini.